Tuhan jojodo marsak dongaki alana salah pambahenaki hatta kulakanang baru laki jora pakuliki betu pasone mambanjut rohani dong aku pe pikiran hatana huram ture jora Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Salam jumpa kembali di renungan harian hari ini, Sabtu 6 Mei 2023, yang mengambil judul Mengampunilah, Jangan Menghakimi. Sebelum kita mulai renungan harian hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, kiranya menyertai kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan harian hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu pun akan diampuni. Mulak kamu menghukum-humi, gabe dang human nahamu, unang mahamu manurui, gabe dang turuan nahamu, palua kamu mah, gabe paluona mahamu. Saudara yang kekasih, dalam praktik hidup manusia, secara sadar atau tidak, langsung atau tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, terkadang kita mengambil alih apa yang menjadi hak Tuhan. Apalagi ketika sedang emosi, kita tidak sadar telah merampas wilayahnya Tuhan. Apa yang seharusnya menjadi hak Tuhan, kita ambil, akan kita rampas. Salah satu yang menonjol dan sering terjadi dalam hidup kita adalah hal menghakimi dan menghukum sesama. Ya, sering bahkan banyak kali kita menghakimi, menyalahkan, bahkan menghukum sesama. Kita sudah bertindak sebagai hakim, bahkan terkadang merangkap sebagai legudu terhadap sesama. Padahal belum tentu kita benar. Bahkan sesungguhnya, sekalipun kita benar, tidak ada hak sedikit pun Tuhan berikan kepada kita untuk menghakimi, apalagi menghukum sesama. Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudara terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi sangat jelas dan tegas bahwa hal menghakimi, apalagi menghukum sesama,
dengan alasan apapun bukanlah hak manusia, tetapi mutlak hak Tuhan. Kecuali tentunya hakim duniawi yang mengurus masalah hukum duniawi. Itu pun mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan penghakiman mereka kepada Tuhan. Memang manusia terbatas, manusia tidak sempurna, tak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Perilaku hidup sesama sering menyakiti kita, baik sengaja ataupun tidak. Perilaku hidup kita juga sering menyakiti sesama. Kita tidak rasa puas dengan perilaku orang lain. Sakit hati dan kebencian terkadang menguasai hidup kita. Kita merasa benar dan menganggap orang lain salah. Apapun dosa, kesalahan yang dilakukan sesama tidak boleh dijadikan dasar untuk menghakimi mereka. Itu adalah urusan Tuhan. Itu hak Tuhan, bukan kita. Jangan rampas hak Tuhan. Kalaupun kedapatan saudara kita bersalah, kita juga tidak boleh bertindak sebagai legozo untuk menghukum mereka. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah melakukan kehendak Tuhan dan mengasihi sesama dengan tulus. Ingatlah bahwa jika kita menghakimi sesama maupun menghukumnya sesuai dengan cara kita, maka kita pun akan dihakimi dan dihukum dengan ukuran dan cara yang sama seperti yang kita lakukan. Sebaliknya, sekalipun orang membuat kesalahan atau membuat sakit hati kepada kita, janganlah kita membalas ataupun menjahati dia. Itu sama dengan menghakimi dan menghukum mereka dengan tangan kita sendiri. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, dan kita harus tetap mengasihinya seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi, jangan menghakimi ataupun menghukum sesama dengan cara apapun dan dengan alasan apapun juga. Demikian juga dengan firman hari ini. Tuhan Yesus telah mengajarkan kita, pengikut dan muridnya, untuk tidak boleh menghakimi, apalagi menghukum sesama, baik dengan sengaja ataupun tidak. Sebab perintahnya semua anak-anak Tuhan harus hidup dalam Dia, sesuai dengan kehendak firman-Nya. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kita inginkan orang lain perbuat untuk diri kita sendiri. Jangan merasa diri benar, karena orang yang merasa diri benar sekalipun dia benar adalah dosa. Karena itu menjadi kesombongan. Kita diajarkan untuk hidup benar, tapi tidak boleh merasa diri benar, apalagi membenarkan diri sendiri. Biarlah Tuhan Yesus yang membenarkan kita, bukan kita. Karena kita hidup hanya karena dibenarkan oleh Kristus. Sebab pada hakikatnya kita adalah manusia penuh dengan dosa. Hendaklah segala sesuatu yang kita perbuat mendatangkan kebaikan dan berkat bagi sesama. Apapun yang dilakukan oleh sesama kepada kita, balaslah dengan kasih dan kebaikan, sehingga dari semuanya itu nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang surga, Bapa yang baik, Engkau Tuhan selalu bersama kami, agar hidup kami dapat selalu memancarkan kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami, agar kami mampu menjadi alat Tuhan, memancarkan kebaikan-Mu kepada semua orang. Tuntun kami Tuhan, dan kuatkan kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kebaikan-Mu kiranya dapat kami pancarkan kepada semua orang, agar mereka juga memancarkan kebaikan
pada orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi tiada pamrih. Kasih-Mu Tuhan di hati kami, mengasihi